Oke, kayaknya ini udah masuk rekor ya. Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi kita memasuki pertemuan pertama kita di ekonomi sumber daya alam ini. Pertemuan pertama ini kita membahas konsep sumber daya alam dan peranannya dalam pembangunan. Jadi kita membahas apa itu sumber daya alam. Kemudian setelah itu kita bahas peranannya dalam pembangunan itu seperti apa. Jadi rincian materinya kurang lebih seperti ini. Pertama, konsep sumber daya alamnya gimana. Yang kedua adalah sebagian dari klasifikasi sumber daya alam ya. Ini cuma sebagian aja karena klasifikasi sumber daya alam nanti akan ada banyak sekali. Kemudian sumber daya alam sebagai modal alam. Kemudian juga isu-isu penting terkait dengan sumber daya alam. Nah, pertama kita bahas konsep sumber daya alam. Jadi kalau ilmu ekonomi secara konvensional adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Jadi intinya ilmu ekonomi ini, kalau kalian belajar ilmu ekonomi, yang kalian pelajari adalah bagaimana perilaku manusia. Perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya alam, sumber daya yang langka. Jadi misalnya kalau kita bicara negara sebagai sebuah kesatuan, misalnya manusia Indonesia ada 260-an juta penduduk. Nah, gimana mengalokasikan, kita menjelaskan kenapa kok sekian persen dari 260 juta itu menjadi PNS, kenapa kok sekian persen menjadi pekerja di sektor informasi, sekian persennya kenapa kok bekerja sebagai tenaga kerja di bidang manufaktur, kenapa kok sekian persennya jadi petani, dan kenapa kok sekian persennya menjadi pengemis atau orang ya menjadi pengemis misalnya. Nah, jadi perilaku, kenapa kok sebuah negara kok persentase pekerjaan penghidupan penduduknya seperti itu. Atau misalnya kalau kita bicara ekonomi perikanan laut misalnya, kita bicara tentang kenapa kok jumlah kapal yang melaut dalam setahun kok jumlahnya sekian, kenapa kok kita alokasikan sekian, kenapa kok sekian ton ikan yang ditangkap adalah ikan tuna, sekian ton yang ditangkap adalah ikan kakap dan lain-lain. Jadi ilmu ekonomi ini pada hakikatnya kalian belajar mengenai perilaku gitu. Perilaku tapi dalam kaitannya dengan mengalokasikan sumber daya. Jadi itu ilmu ekonomi secara konvensional seperti itu. Nah, kalau ilmu ekonomi sumber daya alam, maka ya ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya alam. Nah, jadi kenapa misalnya nih, kenapa kok setiap tahun sekian ton emas kita keruk? Kenapa kok setiap tahun misalnya kenapa kok setiap tahun sekian metrik kayu kita tebang gitu? Kenapa kok pemerintah misalnya memberikan izin penebangan kepada sekian pengusaha hutan dengan luas sekian juta hektar. Nah, hal-hal seperti ini adalah ilmu ekonomi sumber daya alam. Jadi perilaku tentang alokasi sebuah sumber daya alam. Nah, kalau menurut ensiklopedia Webster, sumber daya alam itu adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sumber persediaan, penunjang atau bantuan, dan sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Jadi kalau yang definisi sebelumnya ilmu ekonomi, kalau yang Webster ini adalah sumber daya itu apa? Sumber daya gitu. Nah, kalau dalam pengertian umum ya, definisi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi atau dapat dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi sesuatu itu dipandang sebagai sumber daya ya, kalau dia punya nilai ekonomi.
Nilai ekonomi ini dapatnya dari mana? Dari nilai manfaat. Karena sesuatu itu memberikan nilai manfaat, maka orang jadi bersedia untuk membayar, untuk memperoleh sumber daya alam tadi. Karena dia sumber daya alam tadi kasih kita manfaat. Ya. Jadi sesuatu itu dikatakan sumber daya alam kalau dia punya nilai ekonomi. Di mana nilai ekonomi ini berasal dari nilai manfaat. Manfaat ini tentu dari perspektif manusia ya. Atau ya yang definisi yang kedua dapat dikatakan ya sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat. Intinya sebenarnya adalah kalau dia memberikan manfaat bagi manusia, maka itu disebut sebagai sumber daya alam. Tapi kalau sebuah komponen dari alam itu tidak memberikan manfaat bagi manusia, maka dia tidak disebut sumber daya alam. Ya, nanti akan kita bahas sedikit, kita tunda sebentar. Kemudian menurut Grima dan Burks, aset sumber daya alam adalah aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Jadi kalau sesuatu itu memberikan utility pada manusia, maka itu adalah sumber daya alam. Nah, memberikan utility artinya adalah memberikan manfaat, bahasa lainnya begitu. Nah, yang menarik ini definisi dari RIS. Nah, sesuatu itu disebut sumber daya, ada 2 kriteria. Jadi harus ada pengetahuan, teknologi, atau keterampilan untuk memanfaatkannya. Dan yang kedua, harus ada permintaan atau demand terhadap sumber daya tersebut. Jadi maksudnya RIS ini gimana? Tadi kan saya bilang ya, sumber daya alam itu disebut sebagai sumber daya kalau dia ada memberikan minimal satu saja manfaat untuk manusia. Tapi kalau dia tidak memberikan manfaat sama sekali, maka dia tidak disebut sumber daya. Pertanyaannya, adakah faktor dari alam ini yang tidak memberikan manfaat sama sekali? Terkadang ada. Tapi dia tidak memberikan manfaat itu bukan karena dia nggak ada manfaatnya. Tapi karena manusianya yang belum punya pengetahuan atau teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam tadi. Coba saya cek. Jadi intinya gini, hanya karena kita sekarang nggak bisa memanfaatkannya, nggak bisa menemukan sebuah sumber daya itu bermanfaat atau tidak, dan berarti jangan kita katakan dulu bahwa dia nggak punya manfaat. Kadang pengetahuan kita yang belum nyampe, gitu. Pengetahuan kita yang belum nyampe untuk mengetahui manfaatnya. Contohnya adalah minyak bumi. Jadi ketika era-era Amerika Serikat pertama kali merdeka, pada masa itu, orang kalau ngebor sumur, yang keluar bukan air tanah, tapi minyak bumi, orang itu sedih. Kenapa? Karena di era itu, manusia belum punya pengetahuan minyak bumi ini dipakai buat apa. Kalau ngebor minyak tanah, yang keluar adalah minyak bumi, yang terjadi adalah bencana. Tanahnya rusak, nggak bisa ditanam. Kalau minyak bumi ini merambat masuk sungai, ikan-ikan pada mati. Maka pada masa itu, minyak bumi tidak dianggap sebagai sumber daya. Karena minyak bumi nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bukan sumber daya, minyak bumi dianggap sebagai sumber bencana. Nah, di era itu bahan bakar yang digunakan di orang-orang barat ya, saya nggak tahu kalau orang-orang timur pada masa itu, tapi orang-orang barat pada periode itu bahan bakarnya berasal dari minyak ikan paus. Jadi mereka memburu ikan paus, kemudian diproses, diekstrak minyaknya, minyak inilah yang menjadi bahan bakar untuk menerangi kastil-kastil dan istana mereka di malam hari gitu. Nah, jadi sumber daya itu harus ada pengetahuannya,
harus ada teknologi atau kemampuan untuk memanfaatkannya. Jadi minyak bumi di era itu bukan sumber daya, karena pada waktu itu kita nggak tahu cara memanfaatkannya. Sekarang setelah kita paham, oh manfaatnya gini, cara prosesnya begini, maka itu menjadi sumber daya. Ya. Di syarat sesuatu dikatakan sebagai sumber daya atau sumber daya alam kalau dia ada manfaatnya. Begitu juga sumber daya manusia, ya kalau kalian ada manfaatnya untuk masyarakat, maka kalian adalah sumber daya manusia. Tapi kalau kalian nggak ada manfaatnya, maka kalian nggak bisa disebut sumber daya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau menurut Profesor Fauzi ya, Profesor Fauzi ini adalah salah satu tokoh di bidang sumber daya alam yang cukup ternama di Indonesia ya, profesor dari IPB ya. Jadi kalau menurut Profesor Fauzi, di mana kita batasi pada sumber daya alam ya, maka sumber daya alam itu kita artikan sebagai sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan kata lain, faktor produksi dari alam, ya jadi sumber daya alam adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Jadi intinya adalah sumber daya alam itu faktor produksi yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi atau ya segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan oleh umat manusia ya. Jadi ingat, manfaat ini bagi manusia ya. Kita mungkin boleh merasa bahwa kita peduli dengan alam karena kita cinta alam. Tapi pada hakikatnya kan sebenarnya itu manfaatnya untuk manusia juga. Kita ingin mengatasi global warming kan karena dengan cara melestarikan lingkungan ya karena kita khawatir kalau terjadi global warming banyak binatang punah, kita nggak bisa makan, kita mati. Kalau misalnya kita nggak hati-hati dengan sampah plastik, kemudian banyak binatang punah karena makan plastik ukuran mikro ya, mikroplastik, kita merasa sedih. Sedihnya manusia ini gitu loh. Sedihnya manusia karena kepunahan itu juga manfaatnya bagi kita gitu. Karena perasaan sedih itu dalam ilmu ekonomi dipandang mengurangi kesejahteraan. Jadi meskipun dia nggak ada manfaatnya secara fisik ya, tapi kalau dengan kepunahannya kita merasa sedih, itu saja itu sudah memberikan manfaat bagi manusia, yaitu perasaan senang gitu. Bahwa oh ada loh binatang ini, kita senang gitu. Nah itu aja sudah manfaat untuk manusia. Ya, jadi intinya sumber daya alam itu harus ada manfaatnya untuk manusia. Atau bisa juga faktor produksi dari alam yang digunakan untuk produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi, itu juga bisa. Nah, pada barang normal ya, jadi mayoritas barang yang bisa kita logika secara normal saja gitu, utilitasnya seperti ini ya, naik. Tapi naiknya itu makin lama makin sedikit gitu, makin lambat. Makin banyak kita konsumsi, lama-lama penambahan utilitasnya semakin kecil. Itu pada barang normal. Nah, pandangan ekonomi neoklasik terhadap sumber daya alam adalah, nah ini rumusnya maksudnya gini. Y ini adalah output ya, output atau bahasa lainnya adalah PDB. PDB ya. Ini itu kadang disebut juga sebagai income. Ya, income itu PDB juga sih. Output atau income atau PDB ini ada apa? Jadi maksud rumus ini adalah output atau PDB atau income ini dipengaruhi oleh labor, tenaga kerja ya, sumber daya alam, sumber daya alam ya, misalnya land itu kadang disebut sebagai sumber daya alam, maupun capital dan lain-lain. Jadi semakin banyak sumber daya alam itu kita ekstrak,
atau semakin banyak sumber daya alam itu kita panen, income kita naik, PDB kita naik, gitu. Sehingga semakin banyak semakin banyak sumber daya alam yang tersedia, semakin banyak sumber daya alam yang kita ekstrak, maka PDB kita akan ikut naik. Nah, cuman begini, ada perbedaan antara ekonomi neoklasik dengan ekonomi sumber daya alam. Paradigma lamanya adalah sebuah barang itu dianggap bisa memberikan utilitas jika barang-barang itu adalah diproduksi manusia atau extractive services. Nah, ini ada dua jenis nih jasa nih. Ini sayangnya di slide ini nggak ditulis ya. Jadi ada extractive services dan non-extractive services. Ada jasa yang sifatnya ekstraktif, ada jasa yang sifatnya non-ekstraktif. Bedanya gimana? Kalau jasa ini sifatnya ekstraktif ya, jadi kalau jasa ini sifatnya ekstraktif, maka untuk memanfaatkannya, sumber daya ini harus kita pindahkan dulu dari tempatnya, baru bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya batu bacan dari Pulau Bacan, extractive services-nya adalah ketika batu ini kita angkut dari tanahnya, kemudian kita jual ke tempat lain. Itu extractive services. Kita pindahkan dari tempatnya, kita angkut, kemudian kita olah, itu extractive services. Jadi, kalau untuk memanfaatkannya, kita harus memindahkan dari tempat asalnya, maka jasa itu sifatnya extractive services. Nah, kalau non-extractive services adalah kalau sumber daya alam ini bisa memberikan nilai manfaat tanpa perlu kita apa-apakan. Justru karena dibiarkan, maka dia memberikan jasa. Kita kembali ke batu bacan tadi di Pulau Bacan. Kalau kita angkut, kita jual, maka dia jadi batu bacan yang sifatnya extractive services. Tapi misalnya nih, saya sih belum pernah ke sana ya. Tapi misalnya batu-batu ini ada di pasir ya, gitu, nempel di pantai berpasir misalnya. Kemudian sudah kita biarkan saja batu itu jangan dipindahkan. Karena kan pemandangannya cukup eksotik ya, di mana pantai pasir putih dengan lautnya biru, dan diantaranya ada warna sedikit kehijauan. Kemudian di pasirnya ini ada beberapa batu-batu yang sifatnya eksotik gitu. Wah, ini kan bisa mengundang turisme ya, bisa mengundang turis. Sehingga akhirnya batunya dibiarkan begitu saja. Maka itu yang namanya non-extractive services. Sama juga dengan hutan Kalimantan. Kalau tidak ditebang, maka kalau ditebang kayunya bisa dijual. Tapi kalau tidak ditebang, maka dia bisa menjadi tempat binatang berlindung. Atau mungkin kita mengembangkan pariwisata hutan hujan tropis. Nah, itu kan non-extractive services. Nah, di sini memang ada konsep yang saling bertentangan ya. Ketika kita mengekstrak jasa yang sifatnya ekstraktif, jasa yang non-ekstraktif ini menurun. Kalau seandainya batu bacan di pantai Pulau Bacan ini kita ekstrak, extractive services-nya kan naik, pendapatan dari jualan batunya naik. Tapi keindahan pantai ini dan potensi wisatanya akan menurun. Ketika hutan Kalimantan itu kita tebang, kayunya kita jual, extractive services kita naik. Tapi non-extractive services-nya seperti kemampuan untuk
mengolah CO2, kemudian untuk perlindungan binatang, biodiversitas, dan potensi wisata kemudian turun. Jadi ada situasi-situasi di mana, dan mungkin mayoritas gitu, ketika kita tingkatkan extractive services, non-extractive servicesnya turun. Coba misalnya di Pulau Bali kita bikin industri otomotif dan pengolahan minyak, kemungkinan nanti Pantai Kute, Pantai Sanur akan rusak. Airnya kecoklatan mungkin kayak Pantai Ancol. Nanti nggak ada turis yang mau datang ke sana. Nah, maka sebaiknya pabrik, yaitu tadi, ekstraktif servisnya bisa naik, tapi non-ekstraktifnya akan turun. Nah, inilah yang kemudian memunculkan paradigma baru, di mana dalam memaksimalkan kesejahteraan, tidak cukup memperhitungkan aspek ekstraktif services, melainkan juga non-extractive services. Bahwa memang manusia itu makin banyak konsumsi, dia makin sejahtera. Ya, seperti rumus ini, makin banyak konsumsi, dia makin sejahtera, tapi penambahan kesejahteraannya kecil. Tapi non-extractive services-nya makin lama akan makin turun. Karena makin banyak kita konsumsi, makin banyak produksi, makin banyak limbah. Nah, maka untuk memaksimalkan kesejahteraan ini kita harus mencari jalan tengah. Mau nggak mau extractive services ya tetap perlu. Kalian juga harus makan. Kalian juga harus pakai baju. Kalian tetap butuh kendaraan. Extractive services itu penting. Itu nggak bisa kita sangkal. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga kita terlalu banyak mengkompromikan non-extractive services-nya. Ya. Nah, sistem ekonomi dan lingkungan ya. Jadi gini, lingkungan ini sangat penting ya bagi ekonomi kita. Jadi pertama, lingkungan menyediakan faktor produksi, misalnya energi, udara, barang mentah, material mentah, air, dan keindahan ataupun kesenangan-kesenangan. Nah, input ini bisa untuk perusahaan dalam bentuk faktor produksi pabrik dan lain-lain, bisa juga untuk rumah tangga ya, misalnya untuk kalian jalan-jalan, menghirup udara bebas gitu, yang menghasilkan output. Nah, output ini sebagian ada yang di recycle atau didaur ulang menjadi input kembali, ada juga menjadi limbah dalam bentuk limbah udara, limbah padat, limbah panas maupun limbah air, yang limbah-limbah ini kemudian diterima, diserap oleh lingkungan. Lingkungan bisa mengolah limbah tadi secara alami, tapi ada batasan kemampuan. Nah, kalau masih dalam batasan kemampuan lingkungan, maka kalian nggak perlu khawatir, alam akan menyelesaikannya sendiri. Tapi kalau limbah ini melebihi kemampuan lingkungan untuk mengolahnya, maka itu akan lama-lama menumpuk, dan itu menjadi masalah. Dan lingkungan ini sangat penting ya, jadi kalian lihat faktor produksi dari sini, menyerap limbah juga dari mereka. Kalau alam sudah nggak bisa menyerap lagi, gimana? Kalian kebayang ya, jangankan kita nggak usah ngomong lingkungan aja, virus aja. Gara-gara satu virus, yang mana virus ini melompat dari binatang ke manusia ini hanya sekali aja. Hanya satu orang yang mengalami virus ini melompat dari binatang ke manusia. Sisanya ini penularan sudah manusia-manusia semua, nggak lewat binatang lagi. Ekonomi kita di dunia langsung pada ambruk. Ekonomi kita langsung pada ambruk, kemudian kalian harus kuliah di rumah, saya harus ngajar dari rumah. Masih syukur saya masih bisa ngajar, banyak orang yang juga kehilangan pekerjaan, bahkan yang kerja di perusahaan asing pun banyak yang di PHK juga gitu. Hanya karena sebuah virus melompat ke manusia sekali aja. Ini kejadian
COVID-19 ini mirip dengan Ebola. Ebola itu di Afrika ya sama kayak Ebola itu sebenarnya mirip COVID juga gitu ya. Jadi saya nonton di National Geographic, lompatannya juga cuma sekali. Ada anak di sebuah daerah terpencil di Afrika, mungkin Afrika Barat atau mana, main-main di bawah pohon yang banyak kelelawarnya. Entah gimana ceritanya, virusnya bisa lompat. Seminggu atau dua minggu kemudian anak ini meninggal, rambatannya dari sana. Cuma entah gimana ceritanya Ebola dulu bisa ditahan, mungkin ya karena Afrika mungkin ekonominya waktu itu nggak sebesar Cina ya, sehingga mungkin pelan tapi cukup banyak bikin kerepotan di Afrika. Begitu yang Cina ini ya sudah begini semua gitu. Itu hanya karena satu virus ya. Jadi lingkungan bisa mengakibatkan banyak hal. Global warming ini sebenarnya punya kepentingan besar tuh Indonesia. Seharusnya ya, harusnya tuh yang paling punya kepentingan besar Indonesia. Karena kalau terjadi pemanasan global, es mencair, yang tenggelamkan kita, negara kepulauan untuk kita gitu. Jadi global warming ini harusnya kita ini yang paling concern. Gitu. Yang paling concern terhadap lingkungan itu harusnya kita, karena ya kita ini yang akan tenggelam. Jadi ingat, jangan pernah meremehkan lingkungan hanya demi ekonomi. Oke, kita lanjutkan ya. Pengertian modal alam atau nature capital. Modal alam sebagai ekosistem alam yang menghasilkan flow atau barang jasa yang bernilai. Ini menurut Costanza ya. Jadi modal alam adalah ekosistem alam yang menghasilkan aliran barang dan jasa yang bernilai. Nanti definisi flow dan stok mungkin beberapa slide lagi ya, kita bahasnya nanti ya. Nah, modal alam bisa juga sebagai stok dari sumber daya alam, baik yang terbatas maupun yang terbarukan, dan ekosistem yang menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung terhadap ekonomi, masyarakat, dan dunia sekitar. Kemudian modal alam merupakan komponen substansial dalam pembangunan dan bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia secara lebih berkelanjutan. Intinya adalah modal alam itu ya sesuatu yang sifatnya dari alam yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bagi manusia. Gitu. Nah, ada definisi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung, itu nanti kita bahas beberapa pertemuan ke depan ya. Nanti kalian pusing sendiri. Karena itu memang butuh waktu untuk menjelaskan. Jadi intinya adalah modal alam itu, untuk saat ini kita tangkap aja bahwa sesuatu yang sifatnya dari alam, yang memberikan manfaat. Manfaat itu dalam bentuk barang atau jasa, ya. Barang itu fisik, jasa itu yang nggak terlihat. Manfaatnya untuk manusia. Nah, itu modal alam itu seperti itu. Nah, ini modal alam dalam sistem ekonomi ya. K ini adalah capital ya. Jadi dalam ilmu ekonomi, capital itu K. KP ini adalah productive capital atau modal yang sifatnya produktif, misalnya mesin, palu, gergaji, paku ya, kemudian mesin, software yang bisa mungkin sebagai modal produktif. Intinya adalah barang modal sebagaimana kita pahami secara umum, mesin, mobil, traktor, cangkul, palu, gergaji, dan lain-lain. Dan ini adalah nature capital atau modal alam. Ini adalah human capital atau sumber daya manusia. Nah, modal produktif ini bisa bermanfaat untuk dua hal. Pertama, untuk membangun lingkungan ya. Jadi misalnya untuk bikin bangunan, bikin bendungan, bikin taman, dan lain-lain. Satu. Yang kedua adalah untuk proses ekonomi. Di mana proses ekonomi ini perspektifnya adalah kesejahteraan manusia, wujudnya dalam bentuk produksi, ya. Produksi ini pakai modal produktif,
modal alam maupun modal manusia. Nah, modal alam selain untuk produksi juga bermanfaat untuk estetik atau keindahan maupun life support atau penyokong kehidupan, oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, seperti itu. Nah, sumber daya manusia bisa untuk produksi maupun untuk pengetahuan manusia. Tahu-tahu aja itu juga menyenangkan gitu. Kenapa tiap hari kalian mantengin sosmed? Ya karena kalian pengen tahu urusan orang. Mengetahui sesuatu itu menyenangkan gitu. Gregetan karena sebuah masalah itu menimbulkan kesenangan tersendiri tanpa kalian sadari. Gitu. Karena kalau tanpa perasaan gregetan, tanpa perasaan emosi, perasaan hidup kok terasa hambar-hambar saja, kalian bisa mengalami kebosanan gitu, dan itu berbahaya. Di gregetan membaca sebuah status yang provokatif di sosmed, itu juga meningkatkan kesejahteraan kalian juga, dan itu penting bagi kehidupan ya. Selain juga tentu misalnya kalian nonton Netflix, baca buku dan lain-lain, human knowledge gitu. Kalau ditanya manfaatnya apa, ya buat senang-senang aja. Tapi kan senang-senang itu hal yang lumrah gitu loh, daripada stres. Nah, ini juga bagan yang menggambarkan modal alam dalam sistem ekonomi ya. Ini cukup panjang juga. Saya pandu kalian melihatnya ya. Jadi startnya dari sini nih. Ekstraksi sumber daya alam. Nah, startnya kalian dari sana. Nah, ekstraksi sumber daya alam menghasilkan sumber daya yang diekstraksi. Ini yang sudah diekstraksi ya. Sumber daya yang diekstraksi ini kemudian menghasilkan dua hal. Menghasilkan output dan menghasilkan limbah. Outputnya dikonsumsi. Limbahnya mau dikonsumsi ya boleh. Gitu, kalau kalian mau gitu, meskipun mungkin nggak cukup gila juga, tapi ini terjadi juga sih sebenarnya. Limbah ini dikonsumsi manusia ini sudah ada arahan ke sana. Oke, saya cerita sedikit dulu ya. Jadi ini saya nonton di NHK World tahun 2010-an, televisi milik pemerintah Jepang ya, tapi berbahasa Inggris. Jadi Tokyo ini punya masalah yang sangat serius, yaitu pengolahan limbah manusia yang bukan cair ya, yang itu tuh ya. Jadi Tokyo itu kan ya seluas-luasnya Tokyo, kalau dibandingkan jumlah orangnya kan sudah nggak masuk akal. Kemampuan alam untuk mengolah limbah manusia tadi itu sudah sangat terbatas banget di Tokyo. Dan bahkan pakai pengolah buatan pun juga sudah cukup bahaya gitu loh. Jangan sampai meledak gitu. Tahu kan yang meledak ini apa? Nah, sehingga akhirnya dibuatlah sebuah inovasi. Gimana supaya limbah manusia tadi bisa menjadi daging olahan untuk burger ataupun untuk steak. Dan di tahun 2010 daging itu sudah bisa dikonsumsi. Dan di TV itu orangnya beneran makan. Saya yang ngelihatnya ya gimana ya, mau muntah tapi nggak jadi muntah gitu. Katanya sih enak sih kayak daging gitu. Cuma saya nggak tahu perkembangannya apakah sudah masuk ke pasar atau belum, tapi sepertinya belum. Kemungkinan besar belum masuk ke pasar ya, kemungkinan kalau saya boleh menebak karena biaya produksinya mungkin masih mahal, masih lebih murah makan daging beneran daripada daging olahan dari limbah kalian sendiri. Jadi nanti mungkin kita nggak pernah tahu 50 tahun ke depan, mungkin kalian ingin tahu daging impor dari Australia sama dari Jepang nih bedanya rasanya gimana gitu. Karena kan pakan sumbernya kan beda ya. Kalau Australia mungkin pakannya lebih kayak kentang gitu. Kalau pakan yang Jepang kan mungkin lebih banyak dari beras gitu. Sehingga mungkin rasanya lain gitu. Ya selamat datang di masa depan ya. Tapi untuk sementara alhamdulillah kita belum mengalami, kita masih di masa sekarang. Jadi di grafik ini kita memperoleh bahwa limbah ini tidak kita konsumsi, yang kita konsumsi adalah
output ya. Mungkin limbahnya nggak langsung limbah, diolah lagi jadi output, kita konsumsi bisa juga. Jadi sumber yang diekstraksi jadi output, outputnya kita konsumsi, konsumsi ini memberikan kita kesejahteraan. Karena kita sudah sejahtera, kita konsumsi, kita ada tenaga, maka kita menyuplai tenaga kerja. Ya sebagai balasan dong gitu. Kalau enggak kan dari mana lagi kita bisa konsumsi. Nah, supaya tenaga kerja ini kemudian memberikan manfaat di sini. Nah, manfaatnya ini bisa macam-macam. Bisa untuk produksi barang. Ya, supaya tenaga kerja yang ini ya bisa untuk produksi barang, bisa untuk remediasi lingkungan, bisa untuk manajemen limbah, bisa untuk pengelolaan sumber daya alam. Nah, kalau misalnya suplai tenaga kerja ini untuk pengelolaan sumber daya alam, maka dia akan meningkatkan stok sumber daya alam. Ya. Nah, kalau misalnya dimanfaatkan untuk manajemen limbah, maka ini akan mengolah limbah manusia, mengolah limbah ya, gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kesejahteraan ya, kita mundur sedikit. Di mana nih? Di mana? Nah, ini kualitas lingkungan memang kita nggak lihat ya dia masuk dari mana ya. Toto pokoknya semua dari kualitas lingkungan ini mendorong peningkatan stok sumber daya alam. Kualitas lingkungan bisa juga meningkatkan kesejahteraan, bisa juga memberikan jasa lingkungan yang kemudian masuk ke output dan kemudian masuk ke konsumsi. Output ini nggak semuanya konsumsi, bisa masuk juga ke sini nih, investasi kapital. Ya, nah kapital ini bisa untuk manajemen limbah, bisa untuk ekstraksi sumber daya alam, bisa untuk produksi barang, bisa untuk remediasi lingkungan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Ya, jadi bagian ini memang cukup panjang ya, supaya kalian nggak tersesat, saya jelaskan secara utuh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pandangan terhadap sumber daya alam, kalau menurut Scientific American ini ada 4 ya. Jadi pandangan yang pertama adalah tipe individualis, di mana alam bersifat jinak. Alam mampu untuk pulih dari kerusakan dan bersifat kokoh. Jadi pada hakikatnya alam mampu pulih dari kerusakan. Yang nggak mampu pulih mungkin manusianya, gitu ya. Jadi mau seperti apapun manusia merusak lingkungan, yang rugi manusia gitu. Nanti kalau manusianya mati, toh buminya tetap ada. Dalam jangka panjang, limbah-limbah manusia ini akan diproses secara alami oleh bumi dan bumi hidup lagi. Manusianya mungkin enggak. Jadi alam itu nggak bisa rusak, yang rusak adalah manusianya sendiri. Kemudian egalitarian, alam bersifat rapuh, di mana alam sangat rentan alam sangat rentan dan berada dalam bahaya kehancuran. Ini kalau egalitarian. Kalau hierarkis, alam bersifat toleran, di mana alam itu mampu menghadapi perubahan, tapi jika berlebihan dia akan kolaps. Sementara kalau fatalis itu alam bersifat tak terduga. Reaksi alam sangat tidak terduga sehingga tidak bisa direncanakan. Ini ada 4 tipe pandangan seperti terkait sumber daya alam ya. Nah, kalau ini pandangan menurut Profesor Fauzi ya. Oke, cukup panjang tapi tetap kita bahas. Pertama, ini sumber daya alam. Coba saya, ini ngumpet nggak ya? Oke, jadi pertama ini sumber daya alam ya. Kemudian eksploitasi atau pemanfaatan. Nah, ini kalau kalian melihat bentuk, saya nggak tahu nih, bentuk belah ketupat atau ya anggap aja bentuk ketupat ya. Yang namanya bagan, kalau bentuk ketupat ini artinya adalah pilihan. Apakah ekstraksi lebih besar dari daya dukung? Kalau ekstraksi kita lebih kecil, ya, kalau jawabannya tidak, di mana ekstraksi itu berarti lebih kecil dari daya dukung, maka pemanfaatannya lestari atau bahasa Inggrisnya sustainable.
Kalau udah lestari nggak ada masalah, kita nggak usah banyak ambil pusing. Udah lestari gitu, ngapain kita pikir? Banyak dalam hal yang perlu dipikirkan dalam hidup. Kalau nggak bermasalah, ngapain dipikirin? Nah, kalau seandainya ekstraksi itu lebih besar dari daya dukung, ya, maka akan terjadi pengurasan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini kita terkuras lama-lama habis. Sebelum habis akan terjadi yang namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan ini efeknya ada dua, dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dari sisi produsen, kelangkaan ini akan mengakibatkan harga sumber daya alamnya naik. Harga sumber daya alamnya naik, mengakibatkan produsen justru meningkatkan supply. Harganya naik nih, malah makin rajin dikeruk. Di sisi lain, kelangkaan ini dari sisi konsumen meningkatkan biaya ekstraksi yang akibatnya meningkatkan harga. Ya sama aja sih sebenarnya. Meningkatkan biaya ekstraksi yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan harga yang harus dibayar konsumen, mengakibatkan penurunan permintaan. Nah, hal ini kemudian memicu insentif bagi produsen untuk mencari sumber daya alam pengganti maupun meningkatkan daur ulang. Oke, memang harganya naik, produsen tertarik untuk meningkatkan supply. Tapi toh karena harganya naik, konsumen juga nggak bisa beli. Sama aja, ya kan? Nggak nyambung. Nah, maka hal ini kemudian memunculkan insentif ada dua, mencari sumber daya alam pengganti atau substitusi, ataupun meningkatkan daur ulang. Contoh substitusi itu gini, mobil kan dulu bahannya, zaman dulu banget, bahannya itu besi semua. Pesawat juga besi semua. Nah, kalau misalnya bahannya masih murni dari besi kayak dulu, ya zaman dulu itu kan yang bisa punya mobil kan hanya orang-orang yang super kaya gitu. Hanya mereka yang crazy rich saja yang bisa punya mobil. Hanya mereka yang super kaya saja yang bisa naik pesawat. Akhirnya dicarilah sumber daya alam pengganti. Serat karbon, serat kaca, plastik, dan lain-lain. Sehingga kita miliki sekarang mobil, banyak orang bisa punya mobil. Bedanya kalau dulu kalian dudukin kap mobil atau berdiri di atas kap mobil itu hal yang lumrah. Orang-orang zaman dulu sambil parkir mobilnya piknik, duduk di atas kap mobil, foto, nggak takut, nggak ada takut-takutnya. Zaman sekarang kalian pakai Avanza, duduk di atas kap mobilnya, bisa diteriakin namanya punya. Ya, dengan adanya keberadaan sumber daya alam pengganti, maka harga besi akhirnya nggak naik segila yang kita prediksikan. Bayangin kalau seandainya semuanya masih pakai besi, betapa mahalnya besi itu sekarang. Nah, karena adanya sumber daya alam pengganti, maka harga besi normal, banyak orang sekarang bahkan bisa punya mobil. Yang kedua adalah peningkatan daur ulang. Selain barang substitusinya juga barang yang tadinya dibuang-buang karena ternyata harganya mahal, akhirnya ya yang terjadi kalau ada orang ngebuang besi, ngebuang botol aqua, diambilin. Ya, karena bisa dijual lagi. Gitu, meningkatkan daur ulang, ada pasar. Nah, sehingga sehingga akhirnya harga ini bisa normal. Selain itu, ada juga pencarian sumber daya alam baru. Jadi maksudnya sumber daya ini rada ambigu ya. Tapi saya nangkepnya adalah sumber daya alam yang masih sama tapi tempat ekstraksi yang baru, sumur minyak yang baru,
sumber batu bara yang baru gitu, tempat yang baru. Bisa juga peningkatan efisiensi pengolahan maupun efisiensi produksi, perbaikan teknologi daur ulang, dan perbaikan konservasi. Nah, perpaduan keenam hal ini akan mengurangi tingkat pengurasan. Jadi ini akan mengurangi tingkat pengurasan sehingga ekstraksinya ikut menurun. Pertanyaannya, turunnya cukup cepat enggak sehingga dia akhirnya di bawah daya dukung? Kalau masih belum cukup cepat untuk mengurangi ekstraksi, maka kembali lagi ke siklus ini, itu aja terus muter-muter sampai di titik kalau seandainya minimal ekstraksi ini sama dengan daya dukung, ini minimal, maka akhirnya kita berada di level sustainable. Nah, maksud grafik ini apa gitu? Maksud grafik ini adalah dalam jangka panjang mekanisme pasar akan membuat sumber daya alam kita lestari, gitu loh maksudnya. Jadi karena ada pengaruh ke supply demand, biaya ekstraksi naik, demand turun, harga SDA-nya naik, peningkatan penawaran tapi demand-nya turun. Kemudian akhirnya perusahaan mencari sumber daya alam pengganti, meningkatkan daur ulang, dan lain-lain. Ujung-ujungnya dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan menyelesaikan masalah kelangkaan sumber daya alam. Dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam kita sustainable. Itu yang dimaksud dengan grafik ini. Nah, gitu ya. Nah, klasifikasi sumber daya alam ini ada dua ya. Sebenarnya gini, klasifikasi sumber daya alam ini ada banyak. Untuk pertemuan ini dua ini dulu ya. Nanti ke belakang masih ada lagi. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Masih banyak materi di belakang. Ini cuman pengantar aja ya. Anggap aja welcome drink. Sumber daya alam klasifikasi menurut skala waktu pertumbuhan dan menurut kegunaan akhir. Nah, sumber daya alam menurut skala waktu pertumbuhan ada dua jenis. Ada yang namanya stok atau tidak dapat diperbarui atau non-renewable, atau alur. Alur ini bahasa lainnya flow. Masih ingat stok dan flow yang dibahas beberapa slide tadi di depan? Ini. Nah, ini kita bahas sekarang. Jadi kalau stok itu non-renewable, kalau flow itu renewable. Itu doang. Ya, itu aja. Nah, stok ini dibagi menjadi dua. Habis konsumsi atau dapat didaur ulang. Habis konsumsi itu contohnya adalah minyak, gas, batu bara. Ya, itu habis konsumsi. Kecuali kalau minyak yang dipakai untuk produksi plastik, maka itu bisa didaur ulang, mungkin bisa didaur ulang ya. Oke. Nah, yang dapat didaur ulang contohnya besi, tembaga, aluminium. Oke. Gampang lah itulah. Apalagi kalau ujiannya open book makin gampang. Sekarang kita bahas yang flow ya. Renewable. Renewable itu ada yang punya titik kritis, ada yang tidak punya titik kritis. Titik kritis itu gimana? Jadi gini, sumber daya alam itu memang, jadi sumber daya alam yang sifatnya renewable itu memang sumber daya alam yang sifatnya renewable itu memang bisa diperbaharui. Tapi ada beberapa sumber daya alam yang dia punya titik kritis. Kalau populasinya terlalu kecil, sangat kecil, maka dia tidak akan bisa memperbarui lagi dirinya sendiri. Karena tingkat kematiannya
akan lebih besar daripada tingkat kelahirannya atau tingkat regenerasinya. Misalnya ikan, hutan, dan tanah. Jadi misalnya binatang ya, binatang itu kan dia bisa reproduksi, kawin, lahir anak, ngulang-ngulang gitu aja. Emang di mana titik kritisnya? Kan gitu, kayaknya nggak mungkin lah Pak, gitu kan. Dia cuma tinggal dikawinin aja, dapat anak, nggak akan punah lah. Ternyata nggak sesederhana itu. Kalau populasinya terlalu kecil, ya, maka yang terjadi adalah di generasi berikutnya reproduksi yang terjadi sifatnya incest. Saudara dengan saudara kawin. Saudara dekat dengan saudara dekat kawin. Nah, ini ternyata akan menurunkan kualitas anakan berikutnya. Mungkin lebih mudah sakit, mungkin ada kecacatan seperti apa gitu. Mungkin fisiknya nggak sekuat yang ini. Nah, sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya keturunannya itu nggak prima, lama-lama punah. Saya pernah baca tulisannya Dahlan Iskan mungkin tahun 2012 ya, waktu beliau itu masih jadi Menteri BUMN. Jadi kalau menurut analisis Pak Dahlan Iskan waktu itu, kenapa kok sapi kita Indonesia ini luas, di kayak Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga ada sapi juga. Kalau itu alam mungkin tidak terlalu masalah ya. Tapi kenapa kok peternakan kita nggak bisa seproduktif peternakan Australia, Selandia Baru bahkan gitu. Ternyata masalahnya adalah pada manajemen sapinya. Jadi kalau di Australia, di negara-negara maju itu sudah dikelola dengan sangat baik, sehingga misalnya pejantan dari ujung timur sana sapi pejantan, jadi gini, peternakan di ujung barat misalnya mendatangkan pejantan dari daerah yang sangat jauh. Nah, dari daerah sangat jauh tadi untuk membuahi betina-betina, sapi-sapi betina di peternakan barat. Peternakan yang di timur dapat pejantannya nyarinya dari tempat jauh. Sehingga keturunan yang dihasilkan ini sangat-sangat prima. Itu yang nggak terjadi di peternakan di Indonesia. Sehingga sapi kita produktivitasnya nggak sebagus mereka. Ya, jadi ini yang perlu dipahami bahwa seperti ikan, ya hewan itu apa namanya punya titik kritis. Hutan pun sama. Kalau dia terlalu kecil, biodiversitasnya terlalu rendah, hutan itu susah untuk regenerasi. Ada banyak tanaman yang untuk pembuahannya membutuhkan lebah. Kalau nggak ada lebah, selesai. Nggak ada pembuahan. Harus dilakukan manusia. Ya kalau manusianya peduli. Kalau nggak peduli, ya punah gitu aja, hutannya nggak bisa regenerasi. Jadi kayak kalian mungkin pernah makan es krim rasa vanila gitu, mungkin teh rasa vanila gitu. Vanila itu asalnya dari biji sebuah tanaman yang jenisnya anggrek. Tapi anggrek kan jenisnya banyak. Nah, jadi biji dari tanaman anggrek yang jenis tertentu itu adalah bahan bakar vanila. Ini langka sekali. Makanya kalau yang asli mahal. Jadi kalau kalian sering konsumsi produk yang rasa vanila, mungkin kalian sering ketemu pakai perasa buatan karena vanila ini mahal. Nah, pertanian vanila ini terjadi di Maladewa kalau saya nggak salah. Maldives itu kan Maladewa ya. Kalau salah mungkin koreksi aja ya. Maldives pokoknya. Kalau saya nggak salah. Nah, di Maladewa ini lebah yang mentransportasikan serbuknya tanaman anggrek ini nggak ada. Maka pembuahannya itu dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu putik sarinya atau apanya bunganya itu benar-benar secara manual dikerjakan oleh manusia pembuahannya. Makanya itu kenapa harganya mahal. Jadi ingat ya,
Kalau hutan itu terlalu kecil sehingga biodiversitas rusak, itu pun juga mereka tidak bisa regenerasi. Nah, ini yang jadi bahaya. Bahwa tidak semua yang renewable itu se-renewable yang kita kira. Ya. Nah, ada juga renewable yang tidak punya titik kritis, seperti udara, pasang surut, dan angin. Itu nggak punya titik kritis, ya. Udara nggak punya titik kritis. Terlalu banyak CO2, kita ada yang mati. Tapi nanti bisa regenerasi sendiri. Jadi nggak ada titik kritis. Kita yang punya titik kritis di sana. Ini menurut skala waktu pertumbuhan ya, sudah selesai. Nah, kalau menurut kegunaan akhir ada dua macam, yaitu material dan energi. Material ini yang sifatnya metalik dan non-metalik itu udah jelas banget. Kalau energi, tentu energi ya. Oke, ini kayaknya cukup clear, cukup jelas. Jadi kita lanjut aja. Nah, peran modal alam dari masa ke masa ya sebenarnya intinya modal alam itu ya penting gitu. Ya baju yang kita pakai dari mana lagi kan kalau bukan dari alam. Laptop yang kita pakai juga dari alam. Plastiknya dari minyak bumi, dari alam juga. Prosesornya mengandung emas, dari alam juga. Ya. Nah, pada era modern ya, di abad 18 dan 19, faktor produksi dalam konsep ekonomi klasik dan neoklasik adalah kapital, tenaga kerja, dan lahan. Kalau menurut Irving Fisher, faktor produksi itu adalah kapital dan tenaga kerja. Kemudian kalau menurut Farley, modal alam merupakan stok yang menghasilkan aliran layanan dari alam baik barang maupun jasa. Menurut Schumacher, tapi yang bukan pembalap ya, sumber daya alam merupakan bagian terbesar dari seluruh kapital. Dan menurut para peneliti ini ya cukup banyak dari Pierce dan kawan-kawan, aspek keberlanjutan dalam modal alam ini begitu penting. Ya, jadi intinya di eranya Dali Pierce dan kawan-kawan kita mulai berpikir soal keberlanjutan atau sustainability. Di mana sustainability ini maksudnya adalah konsumsi hari ini jangan sampai menurunkan konsumsi di masa yang akan datang. Kalau kita konsumsi 100 tahun ini, kemudian di masa yang akan datang kita cuma bisa konsumsi 60, maka itu nggak sustainable. Karena konsumsi kita tahun ini menurunkan konsumsi kita di masa yang akan datang. Tapi kalau kita konsumsi 80, tahun depan kita konsumsi bisa 80, berikutnya 80, maka itu yang namanya sustainable. Karena konsumsi hari ini tidak menurunkan kemampuan kita untuk mengkonsumsi di masa yang akan datang. Nah, maka memang ini yang jadi permasalahan. Apakah ketersediaan SDA saat ini dan di masa yang akan datang mampu untuk mendukung kebutuhan generasi hari ini dan generasi yang mendatang. Nah, ini ada isu-isu terkait perubahan harga ya. Jadi Barnett dan Morse tahun 63 punya pandangan bahwa dalam jangka panjang harga dan biaya ekstraksi sumber daya alam dapat mencerminkan tingkat kelangkaan sumber daya alam. Jadi karena sumber daya alamnya langka, maka di masa yang akan datang tentu harganya akan naik. Maka harga dan biaya ekstraksi itu mencerminkan tingkat kelangkaan. Ini dikatakan Barnett dan Morse tahun 63. Tapi ternyata di tahun 2003, Fields ini mengatakan bahwa meski terjadi fluktuasi pasar terkait harga SDA, data jangka panjang malah menunjukkan adanya kecenderungan penurunan harga dari SDA tadi. Padahal kan stoknya makin langka, tapi harganya makin turun. Kenapa? Karena adanya faktor teknologi, sehingga biaya ekstraksi bisa kita turunkan. Kalau dulu ekstraksi batu bara pakai manusia, mukul-mukul pakai alat, sekarang kita udah pakai mesin yang padat modal. Kalau dulu embernya diangkut, didorong pakai kereta rel yang didorong oleh manusia,
yang sekarang udah pakai mesin ngopor sampai dalam pun nggak capek. Dan juga selain faktor teknologi dalam hal pengolahan, juga adanya sumber substitusi. Ternyata kita nggak semua pembangkit listrik sekarang pakai batu bara, nggak semua pembangkit listrik pakai minyak, kendaraan nggak harus pakai besi semuanya, mungkin rangkanya aja yang harus dari besi gitu. Isu-isu terkait kehilangan habitat dan irreversibility ya. Jadi irreversibility itu adalah kalau sudah sampai titik kritis sudah dilampaui, maka kita tidak bisa mengembalikan lagi populasinya. Ya. Nah, studi dari Balmford dan kawan-kawan tahun 2003. Jadi di periode 92 sampai 2003 dunia mengalami penurunan flora dan fauna sebesar 1,2% setahun, setara dengan kerugian ekonomi sekitar 200 miliar dolar. Kerugian ini melebihi manfaat yang diperoleh dari konversi lahan untuk industri dan peruntukan lainnya. Jadi ternyata kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kenapa tetap dilakukan? Mungkin kalian udah dapat keuangan publik ya, kalau nggak salah ya. Ya itu karena adanya eksternalitas tadi. Ya, jadi yang merasakan dampak negatifnya, yang merasakan manfaat tidak merasakan dampak negatifnya. Nah, kemudian juga isu-isu terkait konflik pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi sebagian konflik dipicu karena sifatnya barang publik ataupun barang common property. Ya, kalau nggak salah kan udah dapat ekonomi keuangan publik ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau belum kalian kasih komen aja ya, nanti biar saya tahu. Jadi saya asumsikan sudah, sehingga kalian kurang lebih udah tahu ya. Belum Pak. Belum dapat Pak. Iya. Semester ini dapat nggak? Enggak Pak. Keuangan publik sama sekali belum ya? Oke. Keuangan publik itu pajak Pak. Hah? Kenapa? Oh. Kalau untuk keuangan publik yang dapat jurusan pajak. Oke, ya. Oke, makasih ya Kakak ya. Oke. Biasanya kakak kelas kalian pada dapat ya, mungkin ada perubahan. Ini nanti akan dibahas mungkin di pertemuan ketiga atau keempat ya. Jadi intinya adalah kita sederhanakan dulu. Intinya adalah konflik dipicu karena karakteristiknya sebagai barang publik ataupun common property ya, atau barang umum ya. Nanti kita bahas di beberapa pertemuan lagi gitu. Jadi begitu dulu aja. Kemudian Partimore dan Roger studinya menjelaskan bahwa ada 11 konflik berdarah terjadi akibat konflik pemanfaatan sumber daya alam terbarukan. Di Indonesia ada illegal fishing, illegal logging, dan sebagainya. Di skala internasional, masalah sumber daya ikan dan masalah sungai lintas negara ya, dan pencemaran lintas batas. Di Indonesia ya karena kita negara kepulauan ya, sehingga mayoritas sungai kita kan ya punya Indonesia sendiri ya. Paling cuma di Kalimantan aja yang ada beberapa lompatan Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Tapi di negara-negara lain, isu sungai internasional ini isu penting. Kalau nggak salah Sungai Mekong atau apa ya, Sungai Mekong mungkin yang asalnya dari Cina, kemudian masuk ke Myanmar, Vietnam, mungkin Thailand, dan lain-lain, ini menimbulkan konflik sendiri ya. Jadi misalnya Cina bangun bendungan di sini, kemudian bangun bendungan lagi di bawahnya. Bangun bendungan lagi untuk keperluan pertanian dan pembangkit listrik. Ini mengakibatkan negara berikutnya pas masuk aliran sungainya sudah terlalu kecil, sehingga kesulitan pemanfaatan. Kalau sungainya aja nggak apa-apa, siapa tahu kalau kayak kelakuan kayak kita gitu, sungainya penuh dengan limbah cucian baju, cucian motor, oli-oli dari bengkel dan lain-lain. Kalau Indonesia kan yang buat Indonesia sendiri gitu, kita nggak diprotes, yang protes organisasi internasional. Tapi bayangkan
Kalau kita mengirimkan sungai yang seperti itu ke Cina itu, waduh, oke ya, jadi kebayang gitu. Nah, jadi sungai internasional ini menimbulkan konflik loh, gitu. Kemudian juga isu-isu terkait perubahan iklim ya. Jadi menurut studi dari IPCC, dampak ekonomi dari perubahan iklim secara global mencapai lebih dari 200 miliar dolar. Perubahan iklim ini memiliki dampak langsung pada pertumbuhan, produktivitas, kapasitas produktif, mortalitas, distribusi, dan sebagainya, serta dampak tidak langsung terhadap struktur ekosistem, dan juga isu-isu terkait keberlanjutan ya, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang optimal secara sosial, efisien, dan berkelanjutan. Dunia ini sekarang punya SDGs 17 goals, tapi kayaknya yang terbaru kayaknya sampai 100-an lebih goals deh. Ya, oke, kurang lebih kayak gini ya. Ada di slide dan oke, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan ya, atau yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Mika absen 17 ya. Iya, Pak. Izin bertanya terkait tadi batasan-batasan itu, Pak. Apakah nantinya itu ada batas pertumbuhan jika dikaitkan dengan sumber daya alam dan lingkungan dalam mendukung aktivitas manusia, Pak? Oke. Atau yang bisa disebut limit to growth itu, Pak? Oke. Oke, terima kasih. Mika dapat dari mana ya istilah limits to growth itu? Karena pernah bahas ini sama kakak tingkat, Pak. Oke ya. Iya, makasih, Pak. Dalam rangka apa ngebahas limits to growth gitu dengan kakak tingkat gitu? Yang boleh maksudnya Waktu itu, ya. Oke. Gimana? Waktu itu cuma lagi rapat UKM, Pak. Terus kakak tingkat ini lagi ngerjain laporan. Terus saya tanya, laporan apa, Kak? Gitu. Terus kayak ada limit to grow gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih ya Mika ya. Kenapa saya perlu tanyakan ini? Karena limit batasan pertumbuhan ini kan saya harus paham ini. Ini kita sasarannya kemana? Nah, Limits to Growth ini adalah buku yang terbit di tahun 70-an. Jadi menjelaskan bahwa manusia ini punya batasan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi waktu itu ya, saya agak lupa angkanya. Itu nanti kita bahas kok di beberapa pertemuan ke depan. Tenang aja. Jadi misalnya ini misal ya, gas alam itu misalnya mungkin punah di tahun 2002 misalnya. Minyak bumi misalnya ya, mungkin pun habis di tahun 1998. Besi habis mungkin di tahun 2200 misalnya. Kayaknya kalau nggak salah besi itu rada lama kok. Terus ya kayak gitu lah. Nah, sehingga pada waktu itu buku itu menyoroti kalau kita seperti ini terus manusia dalam bahaya gitu. Nah, maka kita harus berhati-hati. Ternyata waktu berlalu kekhawatiran di buku itu tidak terjadi. Kenapa? Karena yang pertama sesuai dengan mekanisme pasar muncul barang substitusi. Jadi misalnya tadinya pembangkit listrik pakai minyak bumi bergeser ke batu bara, bergeser ke gas, kemudian mulai bergeser ke surya, angin, dan PL pembangkit listrik tenaga air, sehingga minyak, batu bara, dan gas ini akhirnya tidak punah secepat yang kita kira. Kemudian juga besi akhirnya kita substitusi dengan dengan plastik-plastik tadi, serat karbon dan lain-lain. Dulu orang untuk belanja pembungkusnya itu pakai kertas kantong belanja. Kalian kalau mungkin ada yang cukup iseng nontonin film-film era zaman dulu, orang kalau belanja kan pulangnya bawa kertas belanja yang warnanya coklat yang rada tinggi itu, yang kayak bungkus makanan McD. Nah,
Itu kalau film zaman dulu kan seperti itu. Itu kemudian kita ganti pakai plastik. Nah, memang ada batasan-batasan dalam pertumbuhan tentu saja gitu. Karena kan sumber daya alam kita terbatas. Tapi kita berhasil sementara ini ya membuktikan bahwa prediksi di tahun 70-an itu tidak terjadi karena kita berinovasi. Tentu sekarang kalau kita melihat buku-buku, kita merasa bahwa tahun 2050, tahun 2070 ini kita akan punya masalah. Misalnya minyak buminya habis, ininya habis, terus kita mau gimana? Maka ada limits to growth di sana. Akan ada momen di mana manusia akan kembali ke zaman prasejarah, bukan prasejarah ya, zaman pramodern, mungkin era sebelum revolusi industri. Ada kekhawatiran seperti itu. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Itu semua tergantung kemampuan kita berinovasi, menciptakan barang-barang substitusi untuk memastikan bahwa oke, yang sumber daya alam ini mungkin boleh habis, tapi nggak masalah karena kita bisa gunakan sumber daya alam lainnya sebagai substitusi. Jadi ini semua sekarang kita ini sedang kejar-kejaran dengan waktu. Ya dari dulu pun kita juga kejar-kejaran dengan waktu. Gitu. Apakah kita masih bisa menghindar untuk kali ini? Jadi memang betul ada batasan untuk pertumbuhan. Dan yang bisa menyelesaikan masalah batasan dalam pertumbuhan ini adalah orang-orang teknik tadi ya. Jadi harus bangga lah ya tadi orang teknik yang merasa teknik itu keren. Ya memang kalian keren gitu. Kita orang ekonomi dan orang keuangan kita cuma bisa membangun mimpi. Ya mimpi gitu karena uang itu ya cuma tertulis di kertas aja. Apakah kertas itu bisa dipakai untuk membeli sesuatu? Yang memproduksi sesuatu itu kan orang teknik. Oke, gitu ya Mika ya. Kira-kira Mika ada tanggapan atau gimana? Silakan. Baik Pak, jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk apa yang disampaikan di buku itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya Pak, karena kita tetap bisa berinovasi dan cari alternatif lain ya Pak. Betul, tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Baik, terima kasih Pak, bisa dipahami. Jadi kalau kita sekarang kuliah IPS ini, kira-kira kita jadi sumber masalah atau gimana ya gitu? Atau ya kita cuma tinggal terima enak aja lah ya. Biar orang teknik aja yang bingung gitu. Kita mah tinggal pakai-pakai aja. Oke, ada satu pertanyaan lagi atau ada yang mau diskusi apa? Pak izin bertanya Pak. Halo. Halo. Izin bertanya. Siapa nama absen? Silakan. Ada dua Pak yang tanya. Oke, tadi kayaknya ngomong pertama itu Hugi apa siapa ya? Saya nggak tahu tuh. Siapa tadi yang pertama kali? Oke, yang kedua dulu deh kalau gitu. Siapa yang kedua ya tadi ya? Ya Pak. Ini kan ya? Absen 20 ya? Oke, silakan Ikan. Saya mau bertanya Pak. Kan tadi Bapak menjelaskan kita bisa mencari pengganti sumber daya yang baru ya Pak. Nah, saya mau tanya, apakah ada gitu Pak kasus kayak misalkan kan untuk mengganti sumber daya yang baru ini kan pasti timbul inovasi-inovasi. Nah, sebelum itu kan pasti ada kayak penelitiannya dulu gitu Pak. Nah, mungkin pengganti sumber daya baru ini tuh udah berhasil. Nah, ketika produksi yang massal ternyata terjadi kegagalan dalam produk penggantinya ini gitu Pak. Ya. Nah, apakah kayak gitu tuh ada contohnya yang sampai mempengaruhi ekonomi sampai nggak stabil gitu Pak? Kan kalau sekarang ini kan mungkin banyak kayak pengganti bensin gitu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ada kasus. Oke. Terima kasih Niken ya atas pertanyaannya ya. Jujur aja ya kalau saya ditanya pertanyaannya seperti itu apakah ada kasusnya? Sepertinya sih saya belum pernah dengar ya. Saya mungkin belum pernah dengar. Tapi memang gini, namanya teknologi itu kan kita nggak bisa duga ya. Kayak sekarang ini kan
kita ini kan sangat bergantung pada listrik ya. Tapi penemu listrik ya, saya lupa, mungkin Michael Faraday atau siapa, itu ketika ditanya manfaat listrik itu buat apa, dia nggak tahu gitu listrik itu buat apa. Bahkan dulu listrik itu ya cuma jadi semacam salah satu akrobat di sirkus gitu. Jadi orang-orang berbaris merasakan disetrum tuh gimana gitu, sensasi kesetrum tuh kayak apa gitu. Ini betapa listrik itu berasal dari sesuatu yang tampaknya nggak berguna, kemudian menjadi sumber dari kehidupan manusia saat ini. Jadi bukan nggak mungkin sumber daya pengganti, energi pengganti itu sekarang ini yang untuk 100 tahun ke depan bisa jadi. Itu sekarang sedang tertumpuk dalam sebuah naskah di sebuah perpustakaan yang mungkin sekarang sedang terlewat oleh para ahli. Yang mungkin suatu saat ada satu orang nggak sengaja membukanya, membaca, dan mengembangkannya. Kita nggak pernah tahu itu apa gitu. Jadi ini sebuah misteri ya. Karena antara teknologi mesin dengan teknologi listrik itu beda jauh. Yang satu pakai tekanan udara, yang satu pakai elektron. Jadi bukan nggak mungkin sumber energi di masa depan yang akan mendominasi 100 tahun atau 200 tahun lagi. Sekarang ini sebenarnya sudah ada, kita aja yang nggak sadar, dia mungkin terselip di sebuah perpustakaan, entah di Indonesia, di Amerika, di Prancis, menunggu untuk ditemukan. Tapi kemungkinan besar bukan kita yang menemukan ya, karena kita tidak mendalami itu. Oke, gimana nih Ken? Iya Pak, sudah paham Pak. Oke, ada yang raise hand tadi ya, tapi kayaknya waktu udah usai. Ini kok alarm kok bunyi-bunyi terus ya sebenarnya. Izin Pak. Oke, gimana? Oke, satu pertanyaan terakhir deh boleh kalau mau. Oke, silakan. Untuk mengonfirmasi keperluan administrasi, Pak, apakah sudah aman, Pak? Oh, sudah aman. Oke, sudah aman. Jadi untuk administrasi sudah aman. Baik, terima kasih. Kalian masih ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tadi Hugi ya yang mau nanya gimana? Iya Pak, izin bertanya Pak. Yang terakhir ya. Iya. Saya juga bisa gali absen 10 Pak, yang tentang pandangan terhadap sumber daya oleh Profesor Fauzi tadi Pak, yang grafik tadi Pak, halaman 19 kalau nggak salah saya. Yang ini ya? Dari situ Ini ya, betul. belum muncul Pak. Ya ini Pak. Sorry. Nah di sini saya konsen di Yang ini ya? Iya Pak, saya konsen di ekstraksi. Kalau misalnya sama dengan daya dukung, itu bakal terjadi sustainable ya Pak, atau adanya pemanfaatan lestari gitu Pak. Nah, jadi pada awal tahun 2020 itu harga minyak dunia itu anjlok Pak sampai minus Pak. Okay. Otomatis menurut skema ini gitu, seharusnya minyak dunia itu menjadi sustainable Pak. Tapi yang terjadi nggak sustainable juga gitu Pak. Ini bagaimana penerapan skema ini dengan kasus tersebut gitu Pak, atau saya yang salah dalam memahami skema ini, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Hugi ya. Jadi gini, saya juga pertama bertanya-tanya ya, harga kan turun ya, tapi kenapa kok perusahaan-perusahaan itu tidak segera mengurangi produksi gitu kan? Ternyata mengurangi, saya baca-baca, kebetulan ada dibahas di blognya Dahlan Iskan ya, di SWE ya, ada di Facebooknya juga. Jadi menghentikan produksi minyak itu nggak gampang, karena kita harus memasukkan semacam cairan atau apa, sehingga minyak itu benar-benar berhenti. Yang untuk mengaktifkannya kembali itu biayanya sangat mahal. Nah, memang harga minyak itu kan fluktuatif ya, tapi fluktuatifnya kan nggak akan jebol itu juga gitu. Nah, cuma yang terjadi, jadi kalau ada fluktuasi mereka sudah siap dengan tangki-tangki, bunker-bunker untuk menyerap minyak yang kelebihan untuk dijual di lain waktu. Tapi untuk menutup total itu tidak dilakukan, karena kalau teknologinya kalau kita tutup total, untuk membukanya kembali itu biayanya akan sangat mahal.
Nah, cuman yang terjadi pada waktu itu harga minyak memang anjlok luar biasa. Selain karena efek COVID, ini juga lagi berantem antara, saya baca di majalah The Economist, antara Arab Saudi dengan Rusia. Makanya akhirnya harga minyak ini jatuh di luar nalar. Jadi Arab Saudi sebagai pemimpin OPEC minta Rusia, tolong dong kamu kurangin produksi minyak supaya harga makin enak gitu. Nah, Rusianya nakal. Enggak mau, kan aku bukan anggota OPEC gitu. Kamu turunin aja sendiri. Nanti harga naik ya, saya tetap aja jualan kan gitu. Nah, usut punya usut, saya baca di majalah The Economist, ternyata Rusia ini punya kepentingan sendiri untuk menurunkan harga minyak. Nah, jadi kan habis itu kan Arab Saudi kan ngamuk dong. Akhirnya dibanjiri gitu loh. Bayangin lagi pandemi, ekonomi turun malah dibanjiri minyak. Tujuannya untuk menghukum Rusia biar kapok dia, biar manut. Tapi Rusia malah punya kepentingan. Kenapa? Karena Rusia ingin menghancurkan industri shale oil Amerika. Nah, justru Rusia senang malah, ayo terusin. Nah, yang akhirnya babak belur adalah Amerika karena industri shale oilnya, shale oil ini kan lebih mahal daripada minyak bumi. Sehingga akibatnya industri shale oilnya harus bangkrutnya gitu. Jadi tutup gitu karena initial cost of investment di bidang ini tinggi sekali. Kalau harus ditutup itu membukanya lagi sangat-sangat mahal. Nah, itulah kenapa di era tahun lalu itu di luar nalar karena memang Arab Saudi di luar nalar pada waktu itu. Mereka juga nggak pakai logika juga. Jadi penguasa minyak pun sedang nggak pakai logika, sehingga harga minyaknya juga nggak bisa kita pakai logika juga. Jadi untuk kasus tahun lalu itu seperti itu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan pasar, itu murni Arab Saudi di luar nalar gitu. Jadi gimana tadi yang pertanyaannya Ugi terkait dengan apa yang minyak tadi dan sustainable? Gimana? Iya Pak, seharusnya kalau misalnya harganya minus tuh berarti kan apanya minyak itu kan banjir tuh Pak. Seharusnya kan minyak itu udah sustainable gitu Pak. Ya. Sampai sekarang enggak. Ya, kalau minyak nggak sustainable sampai dengan sekarang karena kita untuk sampai sekarang kita belum punya penggantinya. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang itu yang kita miliki sekarang. Makanya kita sedang mencari sumber daya alam baru. Nah, sumber daya alam barunya tentu kan misalnya ya itu tadi pakai panel surya, pakai angin dan lain-lain. Cuma itu belum benar-benar bisa menggantikan tenaga minyak ya dan batu bara dan gas. Bahkan mobil listrik sekalipun nggak benar-benar ramah lingkungan sih, karena listriknya toh ujung-ujungnya pakai batu bara juga. Cuman bedanya kalau yang sekarang kan yang pakai orang Jakarta, yang kena asapnya orang Jakarta. Nah ini pembangkit listrik. Nah, kalau kita semua pakai mobil listrik, nanti yang kena asapnya adalah orang-orang yang di sekitar pembangkit listrik tadi. Kalau di Jakartanya malah nggak masalah. Jadi akan menimbulkan eksternalitas yang sangat besar. Tapi juga ya gimana, mobil listrik ini memang dalam jangka panjang perlu kalau misalnya kita bisa menemukan pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Karena yang sekarang ini pakai surya maupun pakai angin masih belum benar-benar bisa untuk memenuhi 100% gitu. Jadi untuk saat ini kita nggak bisa karena teknologinya belum cukup. Kita belum punya teknologi yang memadai gitu, Hugi. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi ingat teori yang Profesor Fauzi ini adalah teori yang sifatnya jangka panjang sekali. Gitu. Seberapa panjang? Iya, sangat panjang. Gitu. Bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Oke, terima kasih semuanya ya untuk perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Selamat berakhir pekan ya, selamat beristirahat. Kalau memang mau keluar rumah jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Jadi di sekitar saya, di tempat kerja maupun teman sudah beberapa yang meninggal
Di tempat kerja saya mungkin ada 8, 9 gitu, 10, mayoritas yang meninggal usia 50-an ya. Jadi hati-hati ya, COVID yang meninggal umur 30 ada, 40-an ada. Jadi kalian hati-hati aja, tetap hati-hati. Karena memang COVID ini memang nyata ya, meskipun mungkin di tempat kalian mungkin belum terasa. Oke, kalau gitu selamat beristirahat dan berakhir pekan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.